seluruh makhluk. Yang kelima, kita harus yakin dan percaya wal yaumil akhir, yaitu hari akhir yang kita sebut biasa yaitu hari Kiamat. Nah, pasti akan terjadi. Kiamat itu pasti akan terjadi. Tapi tidak ada yang tahu, tapi itu pasti. Jadi kita nanti akan dikumpulkan di alam mahsyar. Kalau kita amalnya baik, yadkhulu ahlal jannah jannah wa ahlun nar nar. Kalau kita amalnya baik, mengerjakan perintah Allah, menjauhkan larangannya, kita akan dimasukkan ke surga. Sebab surga itu bukan untuk ustadz atau kiai atau orang kaya atau pengusaha atau pejabat, tapi surga itu untuk orang yang bertakwa, yang mana dijelaskan dalam Al-Quran tadi, al-jannatu uiddat lil muttaqin. Jadi surga itu yaitu untuk orang-orang yang bertakwa. Artinya takwa itu mengerjakan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang takwa sampai akhir hayat kita. Amin ya robbal alamin. Kalau amalnya jelek, ya pasti dimasukkan ke neraka. Wabil qadari khairu asyarihi, yang keenam ya. Yang keenam yaitu kita harus percaya qadar bagus dari Allah dan jelek dari Allah, yang mana kemarin kita telah membahas baik bagus itu dari Allah. Jadi maqdara fil ajali la budami, siapa yang ditakdirkan dari sononya itu la budami, itu pasti terjadi. Wa malam yakdir fawqahu muhalun, dan siapa yang tidak ditakdirkan Allah itu mustahil terjadi. Jadi kita sudah ditakdirkan Allah, kita kehidupannya pas-pasan atau sederhana, kita kehidupannya sedang-sedang, atau kita jadi orang kaya atau orang sukses, itu sudah ditakdirkan. Kalau seumpamanya kita orang sukses atau orang kaya, kita harus bisa mensyukurinya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi yang kita bahas kemarin, kalau yang jelek jangan ke Allah, jangan ke Allah. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Setiap yang baik dari Allah, yang jelek dari kita, sebab kita yaitu hewan lunatik, hewan yang bisa berbicara, hewan yang punya akal. Jadi bisa membedakan mana larangan, mana perintah, mana yang hak, mana yang batil. Itu udah 6 ya. Nah, tapi kita ada yang harus dibahas lagi ini. Wa'lam anna mabahasa usuluddin salah satu aksamin. Ketahui olehmu, pembahasan atau pokok agama itu salah satu aksamin, yaitu ada 3 bagian. Mana 3 bagian? Yaitu yang pertama ilahiyat. Ilahiyat itu membahas yang wajib ke Allah dan yang mustahil ke Allah dan yang boleh ke Allah. Itu namanya ilahiyat, tauhid keyakinan. Kita harus percaya bahwa Allah itu ada, dan mustahilnya seperti wujud, kidam, baqo, muhalafatul hawarisi, qiyamuhu binafsi, wadaniyatul roda, ilmu ayat sama, masal kalam,
qadiran muridan sami'an hayyan sami'an basiran mutakaliman. Tuh, kita wajib tahu itu, wajib hafal. Dan yang tidaknya, mana yang tidak? Wujud mustahil adam, adam itu tidak ada. Kidam mustahil hudus, baqa mustahil fana, dan seterusnya. Wujud mustahil adam, adam itu tidak ada. Kidam itu aslinya terdahulu, mustahil hudus, hudus itu baru anyar. Baqa itu mustahil fana, baqa itu kekal, fana itu rusak, dan seterusnya. Mu'alafatullah wadisi, Allah itu beda dengan yang baru, dengan yang anyar. Mustahil mumasilah, mustahil ada yang menyerupai. Itu ilahiyah. Terus yang kedua, nabawiyat, pokok agama. Ilahiyat, nabawiyat. Nah, kita harus wajib tahu sifatnya wajib di Rasul. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Nah, itu wajib, dan yang mustahilnya kita wajib tahu ya. Dan yang terakhir yaitu sam'iyat. Apa artinya sam'iyat? Yaitu yang datang atau yang terdengar oleh kita hanya terdengar, tapi kita tidak tahu, yaitu seperti adanya surga, adanya neraka, adanya siksa kubur, adanya nikmat kubur. Jadi kalau kita amalnya baik, di kubur itu lebar, lebarnya seperti sejauh mata kita memandang. Jadi sangat luas kalau kita amalnya baik. Kalau amalnya jelek, belum apa-apa udah disiksa, udah dipukul sama malaikat. Itu wajib kita ketahui, adanya dosa ya, adanya pahala. Wajib kita yakin bahwa adanya dosa, adanya pahala, walaupun tidak terlihat. Itu namanya sam'iyat, hanya terdengar. Kalau kata bahasa kitanya, hanya katanya. Kabar. Walaupun hanya kabar, hanya katanya, kita harus yakin dan percaya bahwa itu ada surga, ada neraka, ada nikmat kubur, ada siksa kubur, ada alam sirot, alam mizan, ada mahsyar. Jadi masih banyak alam yang harus kita lalui. Jadi makanya dunia ini hanya sementara, tapi yang menentukan baik dan buruknya, selamat dan tidaknya, yaitu di dunia. Ad-dunya darul marad wal akhiratu darul maqam. Dunia itu yaitu ibarat desa yang kita lalui, kalau akhirat yaitu desa ketetapan. Hati-hati jangan tertipu oleh dunia, yang mana kata Allah dalam Al-Quran tuh, ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia itu tempat menanam untuk akhirat. Tapi kata Allah dalam Al-Quran, ad-dunya mataul gurur. Hati-hati bahwa dunia itu perhiasan yang menipu. Jadi kita harus pintar-pintar menggunakan umur kita, harta kita, tenaga kita untuk bekal kita. Jangan sampai tertipu dengan kehidupan dunia. Cukup, alhamdulillah pengajian pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita dan keluarga kita. Amin. Baiknya dari Allah apa yang saya sampaikan, kalau jeleknya atau kurang penyampaiannya dari diri saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.